Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. 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 Yesus Tuhan, kemuliaan tahta-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, juga kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan tahta-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, juga kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Yesus Tuhan, kemuliaan tahta-Mu
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama di dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan memulai ibadah kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka cita, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah sukacita yang sama boleh mengalir bagi kami semua. Hari ini juga kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah kami siapkan hati kami untuk terus memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu, dan setiap kita yang percaya siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita tepuk tangan bersuka cita. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus yang hebat, amin, haleluya. Mari sama-sama tepuk tanganmu bersama-sama. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi, anugerahnya, anugerahnya bagiku. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
Siapkan hatimu jadi tanah hati yang subur, siap ditabur dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagumi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari biar musik saja. Kau Allah yang kami kagumi Tuhan, Kau Allah yang layak kami puji. Dengan apa kami dapat balas kasih-Mu selain kami puji dan sembah Engkau, Yesus Tuhan. Oh Yesus yang layak terima pujian kami, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kami padamu Tuhan. Yesus Kau yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan. Haleluya, haleluya. Lalabaya sandaralaba, shikiralalabaya, ralalabaya, 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 sikiralalala, ralalabaya, shikiralalabaya, ralalabaya, sandaralaba. Yesus Tuhan. Oralabaya, shikiralalabaya, ralalabaya, ralalabaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari sama-sama berdoa di dalam roh. Shiralalabaya, ralalabaya, sikiralalaba, ralalabaya, sanaralabaya, Yesus, 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 iralabaya, ralalabaya, ralalabaya, sakaralabaya, ralalabaya, sikiral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 abaya, ralalabaya, haleluya. Biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sukacita, damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. I'll sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a
Kami siap dengarkan firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu. Kami juga siapkan hati kami. Kalau sebentar kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawa hari ini Tuhan, hati kami, hidup kami, boleh jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu kedua pada bulan November. Sebentar kita juga akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, biar kita juga mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendapatkan taburan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang baru, untuk minggu kedua di bulan November tahun 2020. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa ini, untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan roh hikmat pewahyuan. Kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, setiap kami yang berada di studio, juga setiap anak-anakmu, setiap hamba-hambamu yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, di tengah pandemi COVID yang masih berjalan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami dengan sempurna dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Urapi keberadaan kami Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi saudara, kita buka Roma 14 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Saya ulangi. Demikianlah setiap orang, ya, setiap orang, mau dia siapapun di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang responsibility atau tanggung jawab. Saudara, setiap kita sebentar waktu pada saat sangkakala dibunyikan, kita terangkat, kita menyongsong Tuhan, kemudian turun kembali untuk masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah itu selesai semua kiamat, dan di situ pengadilan tahta Kristus dimulai. Dan setiap kita harus memberikan pertanggungan jawab, responsibility. Ada 4 kunci minimal, ya, agar kita lulus dalam hal tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, ada 4 hal. Setelah saya coba untuk mempelajari, tentu di bawah pimpinan Roh Kudus, ada 4 poin, ada 4 kunci agar kita bisa lulus dalam mempertanggungjawabkan responsibility kita kepada Tuhan. Yang pertama, Markus 13 ayat 37 sampai 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Garis bawahi, masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35-nya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam,
atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, tidur ini bicara tentang zona nyaman, comfort zone. Ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi garis bawahi benang merahnya adalah, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Tadi kaitannya untuk berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Ternyata ini nomor satu, saudara. Ya, yang Tuhan tekankan dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Poinnya di ayat 35-nya. Jadi ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, beban tugas kepada kita. Untuk apa? Justru untuk berjaga-jaga tentang kedatangan hari Tuhan. Itu ada tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita pikul. Bukan hanya sebagai tanda kutip hamba Tuhan, tapi semua orang percaya. Di sini Tuhan mau kita punya tugas dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam hal tugas yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan, berjaga-jaga tentang kedatangan hari Tuhan. Ya, karena Tuhan udah kasih tanggung jawab nih. Nanti saya akan datang lagi. Karena kamu kerjakan tanggung jawab sebelum aku datang kedua kali. Ya, berarti ada beban, ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada gerejanya. Ya, 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Akhirnya yang si bodoh pun nggak punya tanggung jawab, tertidur. Si bijak juga tidur ya, tapi dibangunkan. Ya, semua terbangun. Bedanya yang satu ada minyak, yang satu nggak ada minyak. Ya, kenapa? Tidak berjaga-jaga. Saudara, ini penting sekali. Kita garis bawahi, sangat amat penting tugas tanggung jawab kita untuk mempersiapkan, berjaga-jaga tentang kedatangan hari Tuhan. Makanya di hari-hari terakhir ini justru kenapa nih era pandemi COVID ini agak panjang, mungkin sampai next year juga, sampai yang namanya antivirusnya, vaksinnya itu sudah dibuat pun, ya mungkin masih makan waktu berapa bulan lagi. Orang nggak sembarangan. Nah, disinilah sebetulnya kesempatan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan, mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah sampai. Ya, ada tanda-tanda tentang kedatangan hari Tuhan. Ya, ada peperangan, ada wabah, segala macam penyakit, dan ini merupakan salah satu tanda yang cukup serius, saudara. Setelah ini kita nggak tahu, tahun depan 2021 kita berharap keadaan lebih baik. Kalau ternyata nanti ada sesuatu lagi yang lebih buruk, kita tentunya tidak berharap untuk hal itu. Tapi kalau sampai itu terjadi, saudara, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyerukan, bersiap-siap, berjaga-jaga. Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Ada orang yang bilang, sudahlah gak usah bicarakan itu. Dari dulu juga Tuhan bilang mau datang, nggak datang-datang. COVID-19 tidak bisa dikatakan sebentar Tuhan datang habis COVID-19, ataupun Tuhan masih lama datang. Sebetulnya justru habis COVID-19 ini makin dekat datangnya. Tidak bisa dikatakan gray area, tidak. Setelah COVID-19 ini bahwa Tuhan pasti datang, ya, tapi makin dekat datang. Ya, jadi kita harus punya tugas tanggung jawab ini yang
nanti diminta pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita sadari sesadar-sadarnya. Ini yang paling penting, saudara. Itu yang pertama, kunci yang pertama. Bagaimana kita bisa lulus? Kalau kita punya tanggung jawab, kita melakukan, mempersiapkan, berjaga-jaga, tentu lolos kita, lulus. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ini tentu penghakiman lagi di Ibrani 4 ayat 13. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi, tapi terbuka dan telanjang, transparan, apa adanya. Ini poin yang kedua, ini penting. Setelah kita mempersiapkan, berjaga-jaga kedatangan Tuhan, itu tugas tanggung jawab kita. Nanti yang diminta. Yang kedua, kita harus terbuka, ya, sikap hati kita nih harus terbuka dan telanjang, apa adanya kepada Tuhan Yesus. Nggak ada lagi sembunyi-sembunyian, tidak ada rekayasa. Jadi orang yang tulus, yang murni, yang terbuka, yang telanjang, accountable. Di dalam ilmu tentang accounting itu kan ada accountable, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat, semua terinci. Apalagi sebagai gereja Tuhan, dalam hal keuangan juga harus terbuka dan telanjang. Ada berapa keuangan harus dibuka? Kenapa mesti takut? Ada yang bilang nggak usah terbuka, nanti banyak jemaat yang minta. Lah, duitnya duit dari siapa? Duit dari Tuhan lewat jemaat, saudara. Ya, buat sewa gedungnya, buat bayar ini, bayar itu, segala macam operasional cost-nya, buka saja. Kenapa mesti tulis di bawah tag-nya? Perpuluhan akunnya, persembahan ini, persembahan itu, tapi tidak pernah mempertanggungjawabkan berapa transparansinya. Harusnya berani bertanggungjawabkan. Seperti di gereja kita, ya, selesai itu setiap kali ada. Saya bikin itu secara terakumulasi. Ya. Buat apa terakumulasi? Ya nggak apa-apa, terbuka saja. Ya ada berapa? Terbuka. Ini dalam hal keuangan loh. Dalam perkara mamon yang kecil harus ada bertanggung jawabnya. Ya, apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Ya, ini yang paling penting, terbuka dan telanjang. Dan kita nggak bisa main tutup-tutup dalam sikap apapun, dalam perbuatan apapun. Jadi apa adanya, transparansi. Kalau saudara mau lulus, terbuka dan telanjang, transparan, apa adanya. Jadi manusia itu nggak usah banyak rekayasa. Ya, tidak boleh ada rekayasa, harus apa adanya. Ada satu, barusan saya langsung ingatkan, namanya Nathanael. Tidak ada orang yang hatinya seperti Nathanael, kata Tuhan Yesus. Dia murni. Ya, murni itu seperti emas, apa adanya. Jadi nggak ada rekayasa, bukan ada apanya. Ya, mau melihat orang, kalau dia kaya baru kita hormatin, kalau dia miskin kita nggak ngelihat. Ini orang-orang yang seperti ini bukan apa adanya, tapi ada apanya selalu. Ngelihat orang selalu menilai dari sisi materi. Kalau terhadap orang yang bodoh, kita bodohin dia. Kita istilahnya kata-katain dia. Ya, itu tidak boleh. Saudara, kita harus seperti Kristus, apa adanya. Ya, terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua nanti, semua kelihatan. Ya, kalau di rumah seperti apa sikap kita? Saudara, itu bisa dilihat sama orang-orang yang paling dekat. Tanya aja. Ya, jadi bukan orang-orang yang munafik. Kalau orang munafik tuh selalu bukan apa adanya, tapi ada apanya. Dan melihat orang pasti dia selalu secara materi. Kalau orang kaya, orang pintar dihormatin. Orang punya kedudukan dihormatin.
Tapi kalau orang bodoh, orang miskin, dipandang sebelah mata. Kadang-kadang nggak dipandang. Nah, yang seperti ini nggak bakalan lulus di mata Tuhan. Tidak akan lulus, garis bawahi saudara. Kenapa? Kita tidak apa adanya. Kita tidak murni. Ya. Karena sikapnya kelihatan, tidak ditutup-tutupin. Munafik. Ya, jadi kalau sebagai anak-anak Tuhan harus apa adanya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Ya. Nggak ada di gray area. Nggak ada di gray area. Ya, terbuka, telanjang. Oh enggak, jangan terbuka, jangan telanjang. Terbuka boleh, telanjang enggak. Nggak bisa, saudara. Perusahaan aja itu bisa listed menjadi perusahaan TBK kalau dia terbuka dan telanjang. Kalau terbuka ternyata udah telanjang masih ada sesuatu, direkayasa, masuk penjara. Kebanyakan orang-orang yang bermain, maaf ya, di politik sebagai politikus kadang-kadang suka banyak bersikap munafik. Nah, kalau yang begini nggak bisa lulus. Orang itu harus terbuka apa adanya. Ya, mempertanggungjawabkan. Kita tidak boleh benci sama orang. Semua orang equal, sama di mata Tuhan. Mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia punya kedudukan, mau dia miskin, saudara dan saya harus memiliki sudut pandang Kristus. Nah, kalau orang-orang yang memiliki sikap hati yang terbuka, yang telanjang, tidak ada yang disembunyikan, enak. Ya, saya suka misalnya makan apa nih? Yang paling saya suka. Saya paling suka makan gado-gado. Ya, saya suka makan bakmi. Ya. Nah, suka apa lagi? Makan sayur-sayuran misalnya pete saya suka, jengkol saya suka. Loh, pendeta suka jengkol. Jaim kan? Kalau orang jaim nggak mau dia. Tutup-tutupin. Wah, makan yang kelihatannya yang mewah, yang enak. Dari sikap itu aja, dari hal-hal yang kecil juga bisa kelihatan. Ya, dalam hal uang juga demikian. Transparan, terbuka. Keuangan gereja harus terbuka dan telanjang. Harus accountable. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Ini sekarang sudah waktunya. Sudah tidak bisa lagi. Sampai saat ini saya tidak digerakkan untuk bikin tag di sini di bawah ada nomor rekening. Buat apa? Sudahlah, nggak usah. Saudara memang tergerak, silakan. Nggak ada masalah juga. Nggak usah kayak tukang pajak ngejar-ngejar perpuluhan. Itu tugas tanggung jawab saudara dan Tuhan, dengan Tuhan. Yang tidak mau kembaliin perpuluhan, ya urusan sendiri sama Tuhan. Oh, itu udah nggak penting lagi. Siapa yang bilang? Kalau pendeta-pendeta yang model begitu, yang cari sensasi aja. Yang mau cari perkenanan manusia. Enggak lah, vertikal horizontal ya tetap. Ada manis, perpuluhannya jintan, semua membayar. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Apa itu? Kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan harus dilakukan. Ya, dua-dua itu penting. Jadi perpuluhan, ya memang penting. Yang terpenting, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Berarti harus dilakukan. Jadi perpuluhan untuk apa? Keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Ya, jangan cuma ngejarin perpuluhan orang aja, kita tidak punya keadilan, kita tidak punya belas kasihan. Ya. Saudara, kadang-kadang saya suka lihat begini. Kalau lagi butuh sesuatu, gereja tayangin. Jumlah butuh sekian untuk pembangunan, tapi nanti kalau udah selesai nggak dipertanggungjawabin. Berapa masuk, berapa keluar, sisanya berapa, lalu setelah itu untuk apa? Harus dipertanggungjawabkan. Itu yang kedua, terbuka dan telanjang. Tidak ada yang disembunyikan. Baru saudara dan saya bisa lulus. Yang ketiga, Ibrani 4 ayat 13. Sekarang Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, ini memang nggak gampang. Kita harus memiliki sikap hati penundukan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Submission, penundukan diri. Gimana kalau dia salah? Ya tetap aja tunduk aja, biarinin aja, nanti urusannya sama Tuhan kok. Diingetin aja kalau saudara. Boleh nggak ingetin pemimpin? Boleh. Boleh. Kasih masukan boleh. Kenapa? Sama aja, kita manusia juga. Gembala juga tetap manusia. Dia bukan Tuhan. Tuhan aja bisa kasih. Menurut kamu siapa aku? Demokrasi ya harus. Itu tadi makanya ada pertanggungjawaban terbuka dan telanjang, itu bicara tentang juga asas demokrasinya. Sekarang kita ke secara teologianya, suruh taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas kita. Dia lebih berat loh. Ya. Saudara taat sama saya, tunduk, itu karena memang Tuhan yang perintahkan. Karena saya bertanggung jawab. Saya sebagai gembala lokal, gembala cabang, saya pun tunduk taat kepada pemimpin di atas saya. Ya. Kalau dia belum dapat sesuatu, ya udah biarinin aja. Tapi kalau kita udah dapat sesuatu yang mungkin agak berbeda, kita jalankan aja bagian tanggung jawab kita. Ya. Selebihnya kita tetap tunduk. Misalnya hanya dengan doa, pujian, penyembahan, ya ikutin aja doa dan pujian penyembahan. Ya, padahal kan firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Jadi ada ora et la bora. Jadi bukan hanya berdoa memuji menyembah Tuhan. Saudara dan saya punya tugas tanggung jawab juga untuk kesejahteraan kota. Itu termasuk tanggung jawab. Nanti ada di bagian yang keempat itu. Tanggung jawab kita kepada sesama. Tapi sekarang tanggung jawab kita kepada pemimpin. Ya, suruh tunduk, suruh taat, ya lakukan aja, nggak usah berbantah-bantahan. Ya, kalau dia salah, ya urusan dia sama Tuhan. Mau dia benar, mau salah, urusan dia sama Tuhan. Ada juga yang bilang ini nggak bisa Pak Didi, nggak boleh begitu kalau dia salah. Ya namanya manusia bisa buat salah, saya juga bisa buat salah, saudara juga bisa buat salah. Siapapun di muka bumi ini masih ada darah dan daging. Mau dia pendeta, mau dia hamba Tuhan, mau dia siapapun masih bisa buat salah. Enggak apa-apa, tapi kita tetap taat, tunduk. Iya, tetap taat dan tunduk. Tentu bukan suruh membunuh, terus kita bunuh orang, yang enggak. Ya, dalam hal visi lah misalnya yang agak sulit kadang-kadang diikutin, diimplementasikan, kita ikutin saja. Ya, enggak apa-apa, saudara. Belajar tunduk, taat kepada pemimpin-pemimpin rohani, karena dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita kepada Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan jalan itu dia tidak berkeluh kesah. Itu nggak ada faedahnya. Berat untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Tanggung jawabnya. Apalagi sebagai gembala, saudara. Gembala yang baik harus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawa tuh life, kehidupan dia. Sebetulnya dia udah harus jadi seperti Kristus. Ya, sebagai seorang bapak terhadap anak-anak. Makanya di sini tugas tanggung jawabnya lebih berat sebetulnya. Maju kena, mundur kena kadang-kadang. Melakukan yang baik kadang-kadang bisa disalah tafsirkan juga. Kadang-kadang enggak, ada yang cuma ngeroh doang, ya maunya rohani doang. Cuma doa, pujian, penyembahan. Begitu dibilang, yuk kita bikin nih, gereja harus punya koperasi, harus dibikin lumbung Yusufnya. Nggak usah lah. Nah sekarang kan sulit keadaan. Sudah nggak bisa lagi kerja. Gereja, kalau gereja yang cakap itu Amsal 31, istri yang cakap itu, yang punya pelayanan secara holistik, roh, jiwa dan tubuh, dia punya bisa diimplementasikan dalam marketplace-nya. Nah itu tanggung jawabnya pemimpin-pemimpin rohani. Kalau dia lakukan yang bagian dia hanya sebagai doa, pujian, penyembahan, ya sudah, kalau Tuhan tugasinnya di situ ya sebatas itu. Selebihnya ya sudah. Tapi kalau disuruh A dan B, dia hanya melakukan A, B-nya tidak, tanggung jawab dia sama Tuhan.
Saudara taat aja, tunduk saja. Ya, itu belajar submission, penundukan diri. Makanya nggak ada pindah-pindah. Pindah ke sono, pindah ke sini, pindah sinode sono, pindah sinode sini. Orang belajar submission kok. Kenapa? Wah, ini sinode teologianya dasarnya udah mulai beda mengenai Tritunggalnya. Udahlah, itu biar aja lah. Pemahaman itu tanggung jawab masing-masing. Seberapa saudara punya pemahaman yang berbeda, yang mungkin tingkatannya yang sudah, mungkin saudara rasanya udah lebih. Kalau saudara udah lebih, harusnya saudara punya penundukan diri, belajar tunduk. Itu bukti kerendahan hati sebetulnya. Ya, bukti kerendahan hati. Saya pernah dibilang, jalanin aja dulu Pak Didi, kalau udah besar nanti saya ikutan. Nah, kalau kayak gitu ya sudah, nggak apa-apa, kita jalanin dulu aja. Yang berat-berat nggak apa-apa. Kita sebagai kelinci percobaan ya mungkin ya nggak jadi masalah, pilot project ya. Terus itu yang ketiga. Jadi yang pertama, tanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan percayakan mengenai berjaga-jaga kedatangan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita harus terbuka dan telanjang, transparansi, accountable, dapat teman-teman. Tidak ada yang disembunyikan. Sikap kita apapun, bentuk dalam keuangan apapun, tidak munafik. Orang yang jujur, yang terbuka, yang telanjang, dia bisa lulus dalam mempertanggungjawabkan dalam perkara keuangan dan lain-lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki sifat penundukan diri, submission terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Mau dia salah mau benar, urusan dia sama Tuhan. Saudara belajar tunduk taat, doakan saja pemimpin-pemimpin. Dia juga yang berjaga-jaga atas jiwa-jiwa kita. Yang keempat, yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kita harus bertanggung jawab terhadap sesama, karena di sini diminta pertanggungjawaban terhadap sesama. Jadi bukan hanya kepada Tuhan, ada orang-orang yang juga minta pertanggungjawaban saudara dan saya. Ya, berikan pertanggungjawaban itu. Tunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Bukan hanya kepada Tuhan. Nah, ini kepada sesama. Tadi makanya sikapnya harus terbuka dan telanjang. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap sesama kita. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu poinnya. Kita harus menguduskan Kristus senantiasa sebagai Tuhan dalam hati kita. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Mana? Tunjukin dong buktinya. Dia bilang, kita tunjukin bukti. Gak usah marah. Saudara harus bertanggung jawab terhadap sesama. Nah, kadang-kadang kan kalau gereja ini tanggung jawabnya cuma kepada Tuhan. Nggak bisa, tanggung jawabnya juga kepada sesama. Ya, silakan saudara. Makanya tadi kembali lagi kalau bicara soal keuangan, ya transparansi, terbuka, accountable. Tuhan melihat dan sesama juga harus melihat. Itu tanggung jawab kita. Sikap kita juga terhadap orang lain dipertanggungjawabkan. Harus bertanggung jawab. Jadi ada 4, saya ulangin sekali lagi. Yang pertama, bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan untuk berjaga-jaga tentang second coming, kedatangan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, kita punya waktu yang sudah sangat singkat, sudah harus menyerukan kedatangan Tuhan. Bertanggung jawab, siap sedia, waktunya sudah semakin singkat. Yang kedua, kita harus terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Transparan. Apa adanya, bukan ada apanya. Bukan munafik. Ketiga, kita harus memiliki sikap penundukan diri kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab terhadap sesama kita.
Kiranya ini menjadi berkat dan mengubahkan setiap hati dan jiwa kita, pikiran kita, sehingga kita benar-benar semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Siap waktu Kristus datang untuk mempertanggungjawabkan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami belajar lewat kebenaran firman-Mu tentang tanggung jawab, responsibility yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus, biar kami boleh semakin hari semakin bisa bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar ada 4 poin. Ada 4 poin yang kami belajar pagi hari ini, yaitu bagaimana kami harus bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami untuk berjaga-jaga tentang kedatangan hari Tuhan. Maranatha, kedatangan hari Tuhan menjadi tanggung jawab kami untuk kami boleh siarkan, mengingatkan kepada setiap manusia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahan. Bukan lagi hanya Injil keselamatan tentang kedatangan-Mu yang pertama kali untuk menyelamatkan, tapi kedatangan-Mu yang kedua kali, Injil kerajaan, karena Engkau menjadi raja di atas segala raja. Dan itu tanggung jawab kami untuk menyiarkan, memberitakan, mengingatkan, sehingga mereka semua, kami semua berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua, kami harus transparan, terbuka, telanjang di hadapan-Mu, tidak munafik, apa adanya, dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami Tuhan Yesus. Karena itu yang diminta, tugas tanggung jawab kepada sesama Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus mengurapi, memberikan hikmat pewahyuan kepada setiap kami. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh keberadaan kita. Kita minta dikuduskan sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada kesalahan dalam perilaku kami, tindakan kami, dan kalau pagi hari ini Engkau sudah menguduskan kami dengan kebenaran firman-Mu, menegur kami, menasihatkan kami Tuhan Yesus, kami juga harus tanggung jawab, kami harus juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus terus melayakkan setiap kami Tuhan. Dan biar saat ini kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Karena pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan tercurah bagi kami. Layakan kami semua, layakan hamba-Mu juga untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, semua Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti, di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengucapkan syukur atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus ubahkan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami.
Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami, sehingga kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sebentar akan berpisah. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, hamba-hamba Kristus, biar kita boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.